Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Malam hari ini senang banget saya bisa ketemu dengan teman-teman seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua ya. Bahkan biasanya tim kita dari luar negeri juga ikut nongkrong bareng ya. Tadi saya lihat yang masuk terakhir Pak Karim tuh Labuan Bajo dari Flores. Mantap ya. Saya lihat juga ada tim dari Bogor, dari Karawang, terus kota mana lagi nih? Cirebon, ya, Rembang, Semarang. Ada Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Ada Bintaro, Pak Ferdi, ya pokoknya dari seluruh Indonesia kita ngumpul malam hari ini ya. Oke, senang banget saya bisa ketemu Anda, bisa ngobrol. Hari ini bukan eventnya saya. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum saya undang siapa yang akan kita ajak ngobrol, saya ucapkan selamat buat rekan-rekan yang sudah masuk ke forum ini. Yang masuk ke forum ini hanya orang yang dianggap aktif oleh mentornya ya. Jadi Anda beruntung tuh. Mimpi apa Anda semalam gitu ya diajak ngobrol bareng para leader nih. Karena biasanya pertemuan kita tuh bersyarat loh. Dan syaratnya itu ya memang syaratnya gampang, cuma CP doang gitu kayak kita kan punya event-event bersyarat ya, ada bisnis coaching. Bisnis coaching itu syaratnya CP ya. Minggu pertama CP, minggu kedua CP 1000. Jadi minggu ini ada event bisnis coaching pembicaranya One Diamond God Lion dari Pekanbaru, Pak Willy. Seorang YouTuber juga ya. Syaratnya cuma jadi CP doang, CP 1000 PP. Jadi CP belanja pribadinya 1000 PP ya. Nanti ada bisnis coaching minggu ketiga, itu syaratnya royal. Pembicaranya One Diamond God Lion Bapak Iqbal dari Bandung. Dan bisnis coaching minggu keempat syaratnya juga royal. Pembicaranya mentor tertinggi kita, Three Diamond God Lion Bapak Happy. Jadi intinya kalau teman-teman jalanin bisnis Tiansi, pakai PBO, ilmunya makin banyak dan setahu saya rezeki akan datang ke orang yang ilmunya lebih banyak ya. Oke. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari seseorang. Wah, ini saya edifikasi dulu orangnya ya. Orang ini adalah sosok leader yang sabar ya, saya lihat. Sabar, konsisten, dan teachable. Ya. Saya tahu betul beliau berproses dari awal. Dulu beliau punya banyak kendala ya di bisnis ini, bahkan awalnya terseok-seok gitu ya. Tapi satu hal yang saya pelajari beliau konsisten jalanin Tiansinya. Mau sendirian, mau berapa orang, beliau konsisten. Pernah sendirian, berkembang, grupnya rontok, bangkit lagi, berkembang lagi, kena badai lagi, dan sekarang beliau membangun momentum yang luar biasa di bisnisnya. Jadi kita malam hari ini kita wajib belajar. Buat teman-teman yang sekarang baru mulai di Tiansi, nah Anda cocok nih belajar dari sosok ini. Buat Anda yang sudah berjuang, buat Anda yang sudah berproses di bisnis ini, Anda pun cocok belajar ya. Karena siapa tahu Anda pun sedang di posisi yang pernah beliau alami ya. Oke, tanpa panjang kata lagi, seorang leader dari Jawa Tengah. Beliau model juga loh, bro. Beliau model dan beliau tuh kalau di Jakarta tuh abangnya Jakarta. Nah, beliau itu masnya Rembang ya. Ya memang kalau ganteng masih di bawah saya sedikit gitu ya. Kita sambut Crown Bintang 7 Indonesia dari Jepara, Jawa Tengah, Bapak Eza Faisal. Wow. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Eza. Gimana bro? Di mana nih posisi? Posisi lagi di rumahnya Bu Febi, Pak. Oh, lagi nyobain mobil Bu Febi ya? Oke, terima kasih Pak Dede. Ya. Ini saya diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ya. Kaget karena sebelum Jumatan tiba-tiba di WA Pak Dede. Zak lagi sibuk gitu. Waduh, saya ada masalah apa ini kok tiba-tiba di WA Pak Dede gitu kan. Ternyata Pak Dede pengen telepon untuk sharing sama tim undernya Pak Dede. Jadi pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kesempatan Pak Dede untuk sharing kepada
tim-tim beliau. Nah, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, memperkenalkan diri, nama saya Eza, latar belakang saya ketika memulai usaha ini masih menjadi pelajar SMA, dan sekarang saya mahasiswa baru. Jadi saya bilang ini maba ya. Cuman kalau dari wajahnya sih bukan kelihatan mahasiswa baru, tapi mahasiswa bangkotan. Jadi saya ini mahasiswa baru di salah satu universitas di Semarang. Nah, sebelumnya rekan-rekan semua, di sini saya akan sharing pengalaman saya di bisnis ini. Jadi berniat saya untuk menggurui, tapi saya ingin membagikan informasi di mana saya di bisnis ini. Karena saya yakin banyak sekali Bapak Ibu semua yang di sini itu menjalankan bisnisnya udah sangat luar biasa. Jadi ini saya sekedar sharing ya. Terus jadi pada malam hari ini saya akan sedikit sharing mengenai bisnis saya. Jadi saya bukan orang baru di orang lama, karena kurang lebih saya udah jalan 4 tahun, kalau nggak salah hampir 5 tahun ya. Tapi saya dulu menjalankan bisnis ini itu ternyata itu hanya sekedar iseng-iseng. Jadi waktu SMA, waktu itu saya butuh produk peninggi badan. Jadi badan, terus ditemuin lah sama sponsor saya waktu itu, Mas Syafi'i, terus waktu itu di follow up sama Bu Ariski. Jadi waktu itu awalnya saya butuh produk, tapi waktu itu saya kan asli orang Jepara. Saya sekolah di Rembang, waktu itu Bu Ariski bilang sama saya, di sini ada bisnisnya juga loh. Terus beliau, kamu asli orang mana? Saya asli orang Jepara, Mbak, gitu. Saya bukan orang Rembang. Nah, cocok nih bisnis ini buat kamu. Kenapa cocok? Karena anak rantau itu identik dengan apa sih? Anak dengan apa? Saya mikir, oh benar, anak rantau adalah uang pas-pasan. Jadi waktu itu emang kebetulan keadaan keluarga saya lagi turun, dan waktu itu saya hanya awal miseng butuh produknya, tapi ternyata waktu itu saya diberikan informasi, oh kenapa saya nggak sekalian jalanin bisnisnya. Nah akhirnya waktu itu diajak ke pertemuan, waktu itu memutuskan untuk bergabung, dan kenalkan dengan pengundangnya Mas Syaf, namanya Pak Okta. Nah waktu itu bilang, bro keren gini gitu. Dulu singkat cerita, ketika saya jalanin bisnis emang apa ya, stagnan gitu. Jadi karena memang jujur saya dulu orangnya introvert, saya orangnya kurang temen di Rembang, anak rantau, terus saya orangnya pemalu juga dulunya. Jadi gimana ya, bisa nggak sih jalanin bisnis ini? Tapi lambat laun, nah ada yang membuat beberapa hal yang dimana bahkan saya di bisnis ini saya sempat vakum kurang lebih setengah tahun. Jadi waktu itu karena memang saya ada kesibukan, kebetulan saya duta wisata ya, saya duta wisata Rembang, terus duta wisata Jawa Tengah, saya Paskibraka Jawa Tengah. Waktu itu saya sempat vakum karena punya kesibukan. Nggak ngontak upline saya, Pak Okta sama Bu Ariski, hampir 1,5 tahun gitu. Nah, tapi dulu waktu ketika SMA bisnis ini gitu, cuman jalanin aja gitu, sekedar istilahnya iseng-iseng lah. Nah, cuma memang luar biasanya bisnis ini. Waktu itu saya emang kerjasama dengan mentor saya, Pak Okta. Jadi waktu itu rata-rata grup saya itu pengusaha sama PNS. Nah, waktu dulu saya memiliki grup yang lumayan besar, sempat juga lolos kualifikasi Triplankawi, tapi gagal gitu. Nah, habis itu karena gagal saya ngedown. Kenapa? Karena ya masih anak SMA gitu kan. Nah, terus mulai lagi gara-gara memang apa ya, waktu itu saya sering dibantu Pak Okta. Tapi enaknya bisnis ini memang kita dibantu sama upline. Tapi saking seringnya saya dibantu dengan upline, saya merasa tenang aja ada upline kok. Nanti pasti dibantu. Dulu saya itu orangnya ketergantungan sama upline.
Nah, akhirnya membuat bisnis saya nggak berkembang. Nah, waktu itu upline saya, grupnya itu kan banyak, bukan hanya saya. Jadi waktu itu saya udah punya grup besar, tapi saya nggak bisa ngelola. Karena waktu itu saya sebagai anak SMA, grup saya itu pengusaha, PNS, intinya orang-orang yang lebih senior dari saya. Akhirnya apa? Hancur bisnis saya. Jadi waktu itu bangun 2 bulan, akhirnya bulan ketiga hancur semua gitu. Apa? Saya ketergantungan sama upline gitu. Itu membuat saya, wah stagnan juga gitu. Dan setelah bisnis saya, akhirnya saya vakum kurang lebih 1,5 tahun gara-gara saya memiliki kesibukan. SMA orangnya sibuk gitu, ya biar nggak dikira pengangguran gitu. Karena memang saya waktu SMA jarang masuk. Nah, tapi ada di satu sisi, saya tuh kembali lagi di bisnis karena memang saya waktu lulus SMA, saya udah nyoba universitas atau instansi-instansi, ternyata itu ada yang masuk sama sekali. Jadi saya punya istilahnya segudang banyak prestasi, tapi ketika kuliah aja atau daftar instansi itu nggak ada yang mau nerima saya. Jadi saya ditolak Bapak Ibu. Saya ditolak banyak instansi, akhirnya sempat, waduh gimana ya. Tapi saya dulu pernah berpikir, waktu SMA kelas 3 karena memang saking sibuknya, oke, planning A, jadi dulu saya pengennya di Akpol, pengen di PDN. Waktu itu yang kedua jalur SNMPTN, BTN, dan lain sebagainya itu. Nah, tapi saya punya planning terakhir. Jadi planning terakhir saya adalah jalanin bisnis ini. Jadi saya kembali lagi nih waktu itu. Planningnya seperti itu. Ternyata memang Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi saya jalan, planning saya dari awal sampai sebelum terakhir di sini, semuanya itu gagal. Dan akhirnya adalah, ya saya kembali lagi ke bisnis ini. Akhirnya ya udah gitu. Waktu itu awal mula kebangkitan saya tuh gara-gara saya memang nganggur di rumah. Waktu itu ada Pak Julian Sina. Jadi Pak Julian Sina itu ada GOP di Rembang, kebetulan pembicaranya Pak Julian Sina. Nah, waktu itu saya dijadikan MC. Waktu itu dia Wah, Zak, ini kebetulan bulan September akhir kalau nggak salah. Ini nanti ada seminar luar biasa. Pembicaranya namanya Pak Julian Sina. Pak Julian latar belakangnya dulu Jasa Bandung atau Duta Wisata Bandung. Tapi dari bisnis ini sukses. Nah, saya mikir, oh ya, saya kan juga duta. Saya kan Mas Rembang. Beliau aja bisa, masa saya nggak bisa? Gitu. Akhirnya waktu dari situ, oke lah, saya hadir. Waktu itu saya cuma bawa prospek kan cuma 2 orang. Seperti itu emang yang penting belajar aja dulu gitu. Akhirnya oke. Nah, waktu itu karena saya belajar dari masa lalu saya pengen ketergantungan sama upline, akhirnya ya udahlah berjuang sendiri. Akhirnya waktu itu saya berjuang di beberapa kota, di Jepara, di mana-mana gitu. Bahkan waktu itu saya mungkin waktu itu 1 bulan itu bisa terhitung, 1 bulan itu saya bisa prospek 300 orang. Jadi selama setiap hari saya itu bisa prospek 10 orang. Bahkan saya pernah HM 30 orang dan sebagainya. Selama 1 bulan itu nggak ada orang yang sama sekali join. Jadi saya udah semangat nih, tapi kok belum ada hasil gitu. Ternyata saya salah kerja gitu. Jadi saya udah semangat, tapi tetap belum berhasil karena apa? Saya salah kerja gitu. Dan akhirnya saya melewati proses itu, saya ngelakuin, masih salah kerja juga, semangat gitu kan. Nah, tapi ada di satu titik waktu itu akhirnya singkat cerita, saya dapat trip ke Singapura. Jadi momen sebelumnya itu sebelum ke Singapura gitu. Nah, tapi Desember 2019 kemarin, Bapak Ibu, grup saya rontok. Jadi waktu itu saya punya 3 kaki bintang 6, itu semuanya menghilang dari bisnis ini. Jadi sebelum itu grup saya rontok ludes. Jadi waktu itu saya sempat acara sama mentor-mentor di hotel waktu itu. Besok, ya Allah, kenapa sih kok bisnis saya hancur lebur gitu. Bahkan
saya sama diajak liburan sama crossline juga waktu itu di under grupnya Bu Aris. Udah punya tim, grup saya kok pada rontok gitu. Nah, saya telepon mama saya sama papa saya waktu nangis gitu. Jujur, saya adalah orang yang susah nangis, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Itu saya telepon, saya minta maaf sama orang tua saya. Saya telepon waktu itu nangis sampai orang tua itu kaget karena saya di Semarang kan, orang tua di Semarang. Kamu kenapa? Kamu habis kemalingan apa? Atau kamu ada apa gitu kan? Jadi waktu itu saya minta maaf karena mungkin saya masih jadi anak yang kurang baik gitu kan. Saya minta maaf karena emang kondisi saya lagi hancur. Saya minta doa dari orang tua saya. Dan setelah itu saya berangkat ke Singapura. Nah, habis dari berangkat Singapura, karena memang grup saya rontok, saya bangun ulang lagi. Nah, saya bangun. Nah, lumayan naik momentumnya, turun lagi. Turun lagi karena apa? Nah, ada wabah COVID. Jadi waktu itu saya sebagai posisi bintang 7, bulan Maret saya masih ingat, grup saya hancur lagi. Jadi waktu itu yang lumayan, jadi tinggal 1 juta kalau nggak salah. Jadi emang benar-benar titik terendah saya gitu di bulan Maret. Sampai waktu itu saya ngejar royal. Saya di posisi bintang 7, PBO saya adalah CP. Itu menurut saya titik terendah saya gitu. Aduh, saya bisa jadi CP gitu. Saya sampai dimarahin sama Bu Heni waktu itu. Kamu gimana? Kamu kok malah jadi CP? Kamu leader loh, masa kamu CP gitu. Akhirnya saya merenung. Dan waktu itu tepatlah wabah virus COVID itu. Jadi waktu itu sempat bingung juga, aduh, posisi bisnis saya turun, ada COVID. Terus setelah ini saya gimana gitu kan? Karena COVID itu kan semua PSBB ya. Jadi saya memutuskan pulang ke rumah. Saya cabut kos saya dari Semarang, saya di rumah. Saya merenung. Ya Allah, seperti itu. Waktu itu karena memang saya dekat sama orang tua saya mulai merenung, saya melihat kebutuhan orang tua seperti apa, dan ternyata dari situlah titik balik saya untuk bangkit. Jadi mulai bulan April 2020 kemarin, saya melihat kondisi keluarga, karena kondisi keluarga saya lagi bangkrut ya, juga penghasilannya kurang, istilahnya seperti itu. Akhirnya saya melihat kondisi rumah. Saya tahu kebiasaan orang tua saya sekarang seperti apa. Jadi dulunya saya yang jauh dari orang tua, saya dekat lagi sama orang tua saya gitu. Dekat sama adik saya, dekat sama nenek saya. Nah, ketika di rumah, oh ternyata di rumah ada masalah ini, ada kebutuhan ini. Nah, dari situlah saya mulai mau perbaiki. Jadi saya dulu pernah di titik boros di bisnis ini. Jadi waktu dulu bisnis sebelum bulan Desember itu, saya pernah di satu sisi, waktu itu saya makan di restoran enak, tapi waktu itu keluarga saya di rumah nggak bisa makan. Jadi waktu itu saya merasa kayak berguna gitu. Karena saya ada hasil, tapi saya lebih nikmati hasil saya untuk diri saya sendiri. Bukan malah untuk keluarga. Saya dapat cobaan. Cobaannya apa? Bisnis saya hancur gitu. Tabungan saya habis ludes. Jadi waktu itu memang benar-benar titik terendah saya. Nah, ya udahlah, istilahnya mulai dari awal. Akhirnya saya memutuskan bulan April, ayo Eza harus bangkit. Eza ada hasil sedikit-sedikit, Eza bantu istilahnya ekonomi keluarga lah gitu. Mulai dari sembako sampai peralatan mandi, kebutuhan apa yang memang benar-benar dibutuhin. Nah, tapi mulai dari situlah kalau kita memang niatnya untuk keluarga, itu apa ya, uang kita untuk keluarga, itu ternyata kembalinya itu berkali-kali lipat gitu. Jadi bulan April saya lakuin, bulan Mei saya ketemu dengan tim-tim baru, di mana kata Pak Dede, kalau memang grupmu hancur, kamu harus tetap terus presentasi, menemukan orang baru, sehingga kamu memiliki semangat baru gitu.
Hanya waktu itu oke lah, saya memulai lagi dan alhamdulillah waktu itu apa ya istilahnya, saya jadi saya punya 2 kaki, di mana 2 kaki ini yang dari dulu adalah kaki yang paling terkecil di antara kaki-kaki yang lain. Jadi ada adik saya dan Bu Sevi waktu itu. Jadi 2 kaki ini adalah istilahnya kalau dalam bisnis saya dari dulu itu kaki-kaki yang mut-mutan atau kaki-kaki yang istilahnya genep-genepan lah kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi waktu itu aja, ya udah saya kembangin lagi dari awal, saya garap daftar nama, disitulah terjadi tim-tim baru yang potensinya sangat luar biasa. Itu saya mulai garap lagi, waktu Lebaran itu, waktu puasa, alhamdulillah saya mulai lagi impian saya waktu itu buat, saya pengen umrohin mama saya. Jadi ketika waktu itu saya buat Dream Wall itu, ternyata semangat saya memang luar biasa. Dan alhamdulillah tim saya juga semakin meningkat gara-gara efek buat Dream Wall tadi. Saya ngembangin dan alhamdulillah sampai di pos sekarang itu. Jadi yang membuat saya bangkit yang utama adalah memang keluarga gitu. Pengen bangkit karena alasan haters atau apa, itu ternyata susah gitu. Karena keluarga, kebutuhan keluarga, dari situ saya, bener-bener kerasa gitu. Seperti itu sih rekan-rekan semua. Terus akhirnya sampai di posisi yang saat ini banyak tim baru, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang pekerja juga, ada yang ibu rumah tangga gitu. Jadi makanya saya sangat bersyukur timnya sekarang sudah bervariasi. Jadi pelajar SMA ada, pelajar SMA ada, karyawan pun ada, mahasiswa ada, ibu rumah tangga. Saya herannya adalah kenapa akhir-akhir ini tim saya kebanyakan cewek gitu. Jadi dulunya di awal-awal saya di bisnis itu tim saya rata-rata cowok. Iya. Nah, terus waktu bisnis saya tim saya campuran, tapi entah kenapa akhir-akhir ini tim saya rata-rata cewek. Ada apa ya? Kenapa kok cewek gitu kan? Saya juga sempat heran. Ya gitu. Tapi alhamdulillah. Iya, tapi di situ saya berpikir gender itu bukan masalah zaman sekarang, tapi hasilnya gitu. Jadi tim-tim saya, para wanita-wanita ini, para wanita muda, mereka antusias gitu. Saya juga luar biasa ya, apa gara-gara Jepara. Kan tim saya Jepara ini kan lagi naik-naiknya. Jepara itu kan terkenal dengan 3 wanita gitu. Apa gara-gara itu ya gitu. Jadi makanya dari situ, amazing gitu. Jadi saya ini saya lagi ngembangin tim wanita saya, yang punya prinsip di mana bahwasanya wanita itu belum kalah sama cowok gitu. Jadi saya pengen tim wanita-wanita saya ini ya paling nggak mau kalah lah sama tim cowok. Gitu. Itu sih rekan-rekan semua. Lebih enaknya kita itu aja Pak Dede diskusi lebih enak. Ya. Biar nggak garing Pak. Ya. Oke. Nah, memang ya amazed banget ya. Bro Eza ini, saya sempat ketemu dengan ibumu loh. Ya betul lah. Waktu itu titik ya. Jadi mulai bangkit itu waktu saya ngajak ibu, mama itu mentor. Jadi waktu itu kan saya ajak ke rumah Pak Okta, ke rumah Bu Heni, ke rumah Pak Dede. Jadi itu tuh baru mulai bangkitnya. Betul. Jadi waktu Lebaran itu. Ya. Jadi Pak Eza tuh ngenalin ibunya ke kami para mentor, terus juga ibunya minta doa gitu. Saya bilang, wah Bu, anak ibu tuh orang hebat gitu. Di Jawa Tengah itu siapa yang nggak kenal Eza gitu. Beliau paskibraka, beliau juga duta wisata provinsi, duta wisata kabupaten. Jadi kami yakin ibu banggalah nanti punya anak hebat seperti ini. Cuma memang setelah dekat sama ibu, jadi kemarin jauh sama ibu terus jadi dekat, akhirnya ngaruh ke bisnis ya bro? Betul.
dulu nggak terlalu deket sama orang tua gitu. Ya maksudnya Oh, jadi deket cuman nggak sahur, intens gitu lah. Istilahnya gitu. Ya, ya. Terus coba ceritain waktu yang umroh itu loh, Bro. Oh iya, umroh. Jadi waktu itu emang dari dulu itu umroh gitu, Nah, cuman saya dulu cuma istilahnya cuma doang gitu. Alah, suatu saat saya nanti di bisnis ini pengen ngumrohin. Saya nggak ngeimani banget. Nah, waktu titik niat saya pengen ngumrohin mama saya adalah ketika waktu itu mama saya ajak ke Rembang itu. Hmm. Hasil bisnis lumayan. Nah, ke rumah saya bawa mobil kalau buntung ya, Bro? Ya, betul. Mobil kalau berandal itu. Pak Eza itu mobilnya lebih mewah ketimbang BMW saya. Beliau punya mobil 2 pintu, teman-temannya. 2 pintu. 2 pintu 1 gerobak. Tapi bisa muat banyak orang, 20 bisa. Kalau BMW Pak Dede kan 5 orang. 2 pintu ya, kayak Lamborghini kan gitu. Pak Eja punya 2 pintu tapi ada gerobaknya di belakang gitu. Ya, terus lanjut. Jadi waktu itu emang bener-bener kan habis Lebaran itu kan saya ulang tahun gitu. Saya pengen ngasih hadiah umroh. Niat saya mau ngasih waktu ulang tahunnya mama saya, cuman karena waktu itu kurang, akhirnya ya udah kemarin karena emang uangnya udah cukup. Niat Eza itu pengen berangkatin mamah doang. Nah, cuman karena ini berangkatnya masih lumayan lama, ya udah mending kalian Eza berangkat aja bareng gitu. Jadi niatnya Eza buat berangkatin mama aja, tapi kemarin punya kepikiran, yaudah dua-duanya aja sekalian, istilahnya ada uang gitu. Karena saya pengennya itu awalnya pengen ganti mobil, upgrade mobil. Cuman seumpama beli mobil baru toh. Iya betul. Cuman saya berpikir siapa tahu kalau Eza berangkatin umroh, Mamah Eza atau Eza berangkat umroh juga, siapa tahu dari sana dapat rezeki. Jadi kalau Eza cuma beli mobil, belum tentu nanti bisa umroh. Tapi kalau umroh, insya Allah pasti bisa beli mobil gitu. Prinsip Eza seperti itu, Karena kalau ibadah, doa langsung di hadapan sana kan. Ya insya Allah doanya lebih Ya, nanti buka dream book-nya di depan Ka'bah, Bro. Betul, insya Allah. Labaik Allahumma umrotan sambil keliling, ya Allah aku punya impian apa aja, ini di semuanya ada di buku ini gitu. Iya. Siapa tahu habis itu langsung terwujud. Iya, kan Allah Maha tahu kalau kita bawa dream book udah pasti tahu tuh isinya apa aja kan. Betul lah. Ya, dan Pak Eza ini terinspirasi mengumrohkan ibu dari mentor ya, dari Bu Ariski. Betul, dari Bu Ariski. Ya, Bu Ariski itu keren ya. Jadi mentor-mentor Pak Eza itu hebat-hebat. Pertama Pak Okta. Pak Okta ini hidupnya dibaktikan untuk ayah dan ibunya. Sampai waktu ayah dan ibunya sakit, yang memandikan Pak Okta loh, yang merawat setiap hari, mengantarkan ke rumah sakit. Itu pokoknya leader teladan deh. Nah, mentornya Pak Eza. Ada lagi namanya Bu Ariski. Nah, itu dia ngumpulin duit, beli mobil, terus kemarin nikah, juga sebelum nikah mengumrohkan maminya ya. Jadi Pak Eza terinspirasi dari situ ya Pak Eza ya. Betul. Dia punya mentor-mentor hebat-hebat ya. Jadi kalau dari ngerawat orang tua memang saya Pak Okta sih emang. Saya malu kadang. Aduh, saya belum sebaik Pak Okta merawat. Betul. Kalau merawat waktu merawat saya terinspirasi dari Pak Okta gitu. Saya terinspirasi berangkat umroh juga dari Bu Ariski karena waktu itu mau saya ada ini sekalian aja gitu. Mungkin karena mau untuk bisnis lagi naik sekalian digasin aja gitu. Dan untungnya Pak Okta itu di Tiansi sudah sukses. Jadi beliau punya uang dan punya waktu untuk merawat kedua orang tuanya ya. Betul lah. Kalau Pak Okta masih guru GTT, waduh, gaji 200 miliar per bulan. Nolnya gitu. Masih belajar banyak. Halo Pak Okta, halo. Ini sedang sambil bersih-bersih. Ya. Oke, lanjut Pak Eza. Nah Pak Eza, ketika bangkit itu kan Pak Eza menemukan tim-tim baru tuh. Nah, apa yang Pak Eza lakukan ke tim-tim baru kok bisa keren gitu loh? Oke, jadi kalau teknis saya mungkin hampir sama di starter pack ya. Jadi itu sama kayak di starter pack, cuman memang saya dari orang baru itu saya langsung selalu menekankan
Jadi kebutuhan mereka apa atau apa itu saya istilah motivasikan mereka di situ. Nah cuman kadang biasanya banyak orang mereka itu impiannya itu ketinggian dibandingkan dengan sikapnya. Saya belajar Jadi dari tim saya yang dulu. ujung ditanya impiannya gede gitu, tapi Betul, secara skill dan knowledge belum memungkinkan gitu ya. betul Al. Nah, Oh. makanya dari situ Eza belajar dari diri Eza juga dulu sama tim-tim yang dulu bahwasanya sebelum kita mewujudkan impian yang besar, kita harus bisa mewujudkan impian yang terkecil gitu. Jadi akhirnya waktu saya emang benar-benar cerewet kalau masalah impian, jadi harus detail up gitu. Benar yang dia butuh dan terdekat gitu. Jadi banyak tim saya, ya udahlah kalau kamu emang belum ada motivasi bisnis di bisnis ini, mending kamu orang tamu dulu dengan cara ngasih kebutuhan orang tua dulu. Jadi aku entah ngajak makan bersama gitu, atau mungkin beliin sesuatu. Jadi kalau saya nggak harus muluk-muluk dulu di tim saya, yang penting sederhana dulu. Karena ketika sederhana udah bisa, nanti ketika dari yang besar, mereka akan lebih semangat gitu. Jadi kondisi pandemi ini kan apa ya? Eza di rumah. Nah, Eza belajar. Wah, karena belajar dari dulu, Eza sering makan enak. Orang akhirnya Eza punya ritual, istilahnya ritual atau syukuran lah. Itu setiap minggu atau setiap bulannya itu ngajak keluarga makan gitu. Entah di kafe, entah di warung atau apa. Yang penting tujuan Eza itu untuk itu nyenengin mereka. Nah, dari situ Eza duplikasiin ke tim. Karena makan kan kebutuhan primer atau sembako kan kebutuhan primer. Kita bisa nyenengin dari kebutuhan primer, wah pasti insya Allah akan berkah gitu istilahnya. Jadi makanya Eza saat pandemi ini kan naik 15 kg, jadi wajar karena emang sering makan. Tapi bagus, kan makan nemenin orang tua. Ya. Betul. Hidup loh. Betul. Inspirasi. Nah, ada kisah apa yang paling amazing dari tim, misal dari si A, si B, si C, yang itu membuat Pak Eza semakin tersentuh hati untuk berjuang lebih gila lagi? Jadi Eza itu banyak belajar dari tim Eza gitu. Karena Eza itu ketika melihat, kan Eza tanyain satu-satu riwayat mereka. Ada yang emang dari kecil sampai sekarang dia belum pernah ada yang emang orang tuanya broken home, ada yang emang orang tuanya udah meninggal atau apa. Nah dari situ Eza mulai bersyukur, ya Allah, Eza sendiri dengan kondisi yang sekarang dengan keluarga masih mending dibandingkan mereka. Jadi dari situ Eza itu kayak termotivasi gitu. Ternyata hidup Eza itu masih beruntung lah gitu. Mohon maaf mereka yang memiliki banyak sekali kekurangan. Dari situlah Eza mulai ayo mumpung kamu jalan bisnis ini, apa kamu nggak mau banggain orang gitu. Jadi Eza kebutuhan mereka di bisnis ini dulu. Oke. Bro, ceritain dong siapa aja yang menurut Bro Eza ini yang ya gara-gara Tiansi perubahan hidupnya luar biasa di timnya Bro Eza. Memang banyak pasti. Mungkin ada beberapa yang bisa kita belajar. Kalau yang pertama, ini contoh salah satu tim Eza bagus-bagusnya itu namanya Feby. Jadi Feby ini emang jadi dulunya orang tuanya broken. Akhirnya dari situ pernah dulu hidup susah gitu kan. Akhirnya Feby ini karyawan, kuliah, kerja, pelajar SMA kelas 3 banyak gitu. Yang nggak tahu, kalau saya kan udah ketemu. Betul. Jadi si Feby ini kelas 3. Jadi jadi dulu waktu itu cerita sama saya secara langsung, nangis gitu kan. Ternyata hidupnya seperti ini ya gitu. Jadi benar-benar susah. Terus di situ Eza mulai, kamu motivasimu di bisnis ini apa gitu. Wah gitu. Nah akhirnya dari awal dia bilang, kamu pengen apa Feb dari bisnis ini gitu. Karena emang orangnya sepertinya antusias, dia bilang, saya pengen mobil gitu. Oke, kamu yakin kamu pengen beli mobil gitu. Oke. Wow, baru join langsung impiannya mobil. Betul, Al. Jadi saya biasa sih dari awal gitu. Terus akhirnya ya udah semangat jalan bisnisnya.
terus dibantu sama mentor-mentor juga. Awalnya si Feby ini pengen beli mobil di usia 18 tahun, jadi waktu ulang tahun gitu kan. Nah, itu bulan Januari. Jadi Feby ini joinnya bulan Mei. Bulan Januari. Ya, Mei kemarin. Tanggal 4 kalau nggak salah. Tanggal 4 Mei. Jadi dari situ Feby pengen beli mobil. Kalau emang kamu serius, kamu harus ikhtiarmu harus dikuatin gitu. Waktu itu awalnya Feby inginnya beli waktu sebelum ulang tahun. Tapi waktu itu Eza ajak ke Semarang, kebetulan waktu itu sharing. Terus akhirnya dia arahin Bu Rizky, yaudah Feb, kamu aslinya kamu nggak usah nunggu kamu nggak usah nunggu ulang tahun, bulan ini kamu udah bisa beli mobil. Nah akhirnya waktu itu karena dikasih tahu Bu Rizky, beberapa hari, 2 minggu kalau nggak salah, mobilnya langsung datang. Wow, beneran? Beneran, jadi pelajar SMA kelas 3 beli mobil. Saya aja dilangkahin. Ya, tapi kan berkat dirimu, berkat inspirasimu, dirimu kan untuk uangnya untuk ngumrohin keluarga. Betul. Nah, makanya menurut saya impian apapun oke, selagi punya alasan yang kuat. Nah, Feby ini kenapa jadi pengen punya mobil? Karena motivasinya itu jadi PLTU. Nah, mau dipindahkan tugas ke Surabaya. Nah, karena memang di mobil dinas, nggak ada mobil pribadi, hanya waktu itu niatnya nggak pengen lihat ayahnya itu bolak-balik ngebis dari Jepara ya gitu. Jadi pengennya beliin mobil ya bisa untuk ayahnya nanti gitu. Motivasinya seperti itu. Jadi teman-teman, kita belajar hari ini bahwa impian yang lebih mudah diwujudkan itu adalah impian yang memiliki alasan yang kuat. Betul. Dan alasan yang terkuat itu nggak usah jauh-jauh, di keluarga sendiri banyak hal yang bisa kita kerjain gitu. Feby punya alasan kuat demi ayahnya. Jadi bukan demi mobil, hati-hati ya. Demi ayahnya. Dia nggak mau lihat ayahnya susah. Gitu. Kerja ke Surabaya, nggak ada mobil, repot ya. Betul. Kisah seperti ini saya dapat juga dari Bu Dewi Rosalia tuh. Bu Dewi itu kan ayahnya tinggal di Sukabumi, tiap hari kerja ke Bekasi. Betul ya Bu Dewi ya? Tiap hari bro, dari Sukabumi itu kan planet lain. Itu beda sama bumi. Nah, kerja di Bekasi itu planet lain lagi. Saking jauhnya bro, belum macetnya segala macam. Nah, Bu Dewi itu juga punya impian ingin mempensiunkan orang tuanya, passive income buat ayahnya. Jadi sama kayak Feby. Gitu. Oke, kan juga kemarin ada yang beli motor itu, baru join 2 bulan langsung beli motor cash. Itu siapa bro? Itu timnya Feby Up. Jalan sebenarnya waktu 3 bulan awal itu uangnya udah ada. Tapi waktu itu udah ada, masih mikir beli nggak ya. Akhirnya kemarin memutuskan, saya Up bulan Jumat kemarin itu tiba-tiba bilang, saya udah ngurus ke dealer mau beli motor. Loh, kapan? Ini motornya datang malam minggu besok gitu kan. Ya udah nanti Mas Ezi ntar ke dealer ya gitu. Jadi kemarin ngasih uang DP dulu gitu. Jadi sisa dikasih uang cash waktu motornya udah sampai. Lihat loh, katanya kemarin masih belum jadi kok sekarang langsung beli. Surprise buat saya juga hari barusan kemarin. Itu udah jarang loh, zaman sekarang orang beli motor cash tuh udah jarang. Keren, salut saya. Gitu. Dia juga pelajar ya? Betul, si Ellen ini pelajar kelas 3 juga gitu. Dan saya banyak belajar dari Ellen, kan dia berjuang keras karena emang itu bapaknya udah nggak ada. Bahkan si Ellen ini memulai bisnis ini bulan Juni cuma pakai modal 100.000 up. Hah? Maksudnya? 100.000. Dia join sebagai reseller awalnya di Feby. Jadi waktu itu ambil produk. Feby. Ajaib. Jadi 3 bulan. 3 bulan itu dia total itu 25 juta. Hah? Dikumpulin jadi 25 juta 3 bulan? Betul. Dari uang 100.000. Saya jadi garuk-garuk kepala loh. Nggak gatel sih sebenarnya.
Ajaib ya, luar biasa. Saya doain deh 2 orang itu jadi Majesty lebih cepat. Amin, amin. Ya Kita Allah. doain lah, luar biasa. Nah, saya punya pertanyaan. Itu kenapa pengen beli motor? Ada Elin kenapa pengen beli motor? Karena waktu jadi waktu kayak HM atau apa, itu kadang sering sama kayak kakaknya atau ibunya. Jadi istilahnya gantian motor gitu, rebutan motor. rebutan motor istilahnya gitu. Nah, daripada bisnisnya nanti nggak rebutan motor, ya udah beli motor aja gitu. Nah, ini yang disebut sikap, bro. Udah tahu nggak punya motor, kerja keras, ngumpulin duit, beli motor. Lah ada orang yang sikapnya salah, nggak ada motor jadi alasan. Susah nggak ada motor gitu. Oh, Bu Dewi sampai ngekek ketawa. Punya Bu, tim seperti itu punya ya? Oh. Nah bro, mau nanya nih ya. Kalau ada orang baru itu diapain sebetulnya? Pertamanya dibawa kemana, terus diapain gitu loh. Oh, oke. Jadi kalau orang baru, kita memang untuk saat ini karena memang efek pandemi kan kita belajar online. Jadi biasanya di tim saya itu diadakan HM. Jadi HM-nya ada 2 tipe, HM online sama HM offline. Nah, untuk HM online sendiri biasanya yang seperti yang diajarin Pak Didi dulu waktu di grup tim leader itu. Eza pakai itu. Jadi Eza rutinin aja gitu, cari masa via online. Nah, ketika dari HM online ini kalau memang orangnya tidak ngundang-undang orang masuk ke grup WA gitu. Betul. Jadi kita cuma poster di WA atau Instagram atau Facebook, Kopdar bisnis online via grup WhatsApp pengen menghasilkan melalui HP. Jadi kan kadang orang ada yang sekilas, oh pengen mau. Dari situ kita fokusin ke kuantitas, banyakin ke orangnya dulu. Jadi banyak masuk, perkenalan. Akhirnya kan gesekan terbentuk. Jadi kita jelasin via grup WA. Nah setelah itu kita jelasin mereka mau apa gitu. Nah kebanyakan sih memang kalau di untuk orang baru ya kebanyakan reseller. Nah ketika mereka udah memutuskan reseller, kalau memang kita di satu kota, kita kumpulkan di satu titik gitu. Oh awalnya dari online jadi offline gitu ya? Kumpul. Betul. Jadi kita cari prospekannya online, terus kita kumpulkan jadi offline. Oh, satu kota ya? Betul. Nah, kalau beda kota ya, kalau memang di kota itu banyak, saya agenda di hari apa gitu istilahnya. Oh, kalau beda kota, dirimu yang datang ke situ atau mungkin pakai ini ya video call, enggak? Betul. Kadang video call juga gitu. Oke, lanjut. Nah, oke, udah bawa ke HM, dibawa ke offline. Kopdar berarti ya? Kopdar. Nah, ketika Kopdar, Eza jelasin lagi. Oh, gabung reseller, keuntungannya seperti ini. Nah, kalau keuntungannya seperti ini. Nah, dari situ mereka yang awalnya mindsetnya reseller, berubah member gitu. Jadi, oh ya kenapa nggak sekalian memang kita sistemnya DP gitu. Jadi ketika ada orang yang emang nggak punya uang, untuk DP berapapun itu seadanya uang mereka. Kalau memang uang mereka ada banyak, ya udah kita langsungin kayak membership apa. Tapi karena memang kondisi pandemi ini kan kebanyakan orang kan susah cari gitu. Makanya kita istilahnya memberikan solusi gitu. Ya win-win. Silakan membership silahkan, reguler silahkan, nggak ada duit pun silahkan lah istilahnya. Gitu. Ya adanya gitu ya. Betul. Nah dari situ orang DP ini karena memang uangnya sedikit, ya udah nggak apa-apa. Kalau emang kamu serius, kamu DP dulu. Nah dari DP itu nanti kita saring lagi. Jadi orang-orang DP. Nah dari situ setelah itu kita coaching jualan. Oh diajarkan untuk selling. Ya betul. Oke. Nah dari selling ini plus kita nanti ajarin yang namanya daftar nama gitu. Oh, jadi balik lagi ke starter pack ya? Betul. Intinya sebenarnya starter pack sih gitu. Cuman karena memang bedanya adalah mereka pada uang istilahnya masih minus lah gitu. Yang penting untuk uang kita bisa aja dengan cara selling. Nah tetap biasa rata-rata gimana bro? Kalau kita nggak pakai cara ribet sih karena jujur saya juga orangnya gaptek.
ya udah pakai yang sederhana. Jadi WA bisa, Instagram sama Facebook. Nah, cuman emang kebanyakan tim saya hanya WA up karena semua orang kan pasti pakai WA. Nah, akhirnya dari situ orang baru kita ajarin selling di WA, jadi via broadcast atau story. Nah, cuman orang yang selling ini sebelum mereka selling mereka wajib pakai, karena Jadi harus pakai dulu baru selling. Kenapa? saya pernah dulu buka reseller gratisan, istilahnya gitu. Kita ajar, mereka nggak ada hasil karena mereka belum pakai. Karena yang namanya pengusaha jarang, istilahnya nggak bakal bisa jual produknya kalau mereka nggak pakai produknya gitu. Yes, that's right. Jadi makanya istilahnya back to starter pack juga gitu. Balik lagi ke starter pack ya. Betul. Nah, terus kenapa mereka disuruh pakai? Mau ngapain gitu? Nah, ketika mereka udah pakai, Reza suruh nge-review gitu. Karena pakai review video. produk. Entah pakai masker, entah pakai teh, entah pakai Vitaline, atau mereka itu beli produk di awal gitu. Karena saya selling, ketika sellingnya foto orang atau cuma sekedar foto-foto biasa, orang itu nggak terlalu interest. Mereka biasanya interestnya apa? Interest ketika mereka review produknya sendiri. Jadi orang lebih percaya. Saya share, halo bro, gue pakai teknik detox buat buang lemak kayak gitu. Betul. Jadi lebih enak itu up karena orang lebih percaya karena kita sendiri pakai produknya, dan kalau emang ada testingnya, bedanya orang pun akan melihat, oh iya, dulu kan dia dengan gitu. Jadi itu jualannya lebih gampang gitu. Oh, yang beli tetap teman-temannya lagi ya, keluarganya, Betul. kenalannya. Oh. Jadi memang di awal kita lebih fokusin ke inner circle dulu sih. Ya orang yang dikenal dulu, makanya pakai Betul. WA gitu ya. Betul, pakai WA. Nah, setelah mereka bisa jual WA ini di lingkungan sekitar, nah kita saranin untuk ngembangin WA-nya. Jadi dulu tim saya kontak WA-nya ada yang cuma 100, cuma 200, yang udah bisa jadi 2.000. Bahkan ada tim saya yang kontak WA-nya 7.000 orang gitu. 7.000, gila. 7.000. Oh. Jadi kita sellingnya cuma by WA aja gitu. Tapi justru jadi simple kan, nggak usah pakai ilmu aneh-aneh. Betul. Jadi simple dan gampang diduplikasi ya. Gitu. That's the point, bro. Sesuatu yang mudah diduplikasi itu harus yang gampang. Ya. Yes, lanjut, bro. Oke. Nah, orang sudah bisa jualan, belanja, berarti omsetnya diapain? Dikumpulin gitu? Dikumpulin nanti buat upgrade membership-nya dia gitu. Oh, pada akhirnya orang ke membership. Membership gitu. Karena dia join kan nggak punya uang. Yaudah kita solusi, kamu jual istilahnya membership tanpa modal gitu istilahnya. Ya, modalnya di awal istilahnya gitu. Kalau orangnya punya duit bisa langsung sebetulnya ya. Jadi kalau di tim saya ketika punya uang ya udah langsung ke membership. Tapi kalau memang pahit banget nggak ada uang ya kita ajarin selling. Oh, jangan-jangan lu cerita gua lagi. Kan emang Pak Dede kan kayak gitu dulunya. Upline-nya dulu miskin masalahnya. Kan pakai itu apa botol-botol kosong, box kosong. Jadi grup Eza itu sering kadang ada yang emang orang baru, jadi dan upline-nya ketika ada botol kosong atau apa suruh bawa pulang gitu. Ini kamu sampelnya kamu foto aja gitu. Jadi dia bawa contoh satu butir mas sama ini satu botol Spiruna. Itu dia foto gitu. Oke, Veja sorry. Teman-teman untuk para bintang 7 above boleh nanya ya, silahkan langsung interupsi ke saya. Ya, tapi bintang 7 above aja. Kalau belum bintang 7 above nggak boleh nanya. Kalau mau titip pertanyaan ke mentornya yang udah bintang 7 ya. Oke, lanjut Pak Eza. Jadi silakan kalau mau nanya langsung aja ngacung tangan. Tahu caranya ya, reaction kayak gini nih. Kayak saya tuh. Tapi harus bintang 7 above gitu ya. Kalau belum bintang 7, titip pertanyaan ke para bintang 7-nya. Oke. Terus akhirnya orangnya jadi membership. Berarti duplikasi seperti itu ya? Betul. Terus gini, kan gue lihat home meeting tim lu juga banyak dan rame-rame.
offline lagi. Gimana tuh? Nah, itu Eza cari masanya dari WA juga. Jadi dari dulu, nanti kita ngumpulin di offline. Oh. Tapi tetap pakai protokol. Insya Allah tetap pakai protokol. Oh. Kebetulan memang di outdoor semua. Tapi kalau besok kan Eza bikin GHM di Batang. Ini kalau nggak salah 80 audiens, itu kita di ruangan. Jadi baru pertama kali ini kita di ruangan. Biasanya kan di cafe outdoor gitu. Selama ini kopdar lah ya bahasanya. Kopdar itu rata-rata di ruangan terbuka gitu ya, di halaman gitu. Tapi saya lihat kok banyak banget lokasinya. Itu duplikasinya cepat berarti ya? Iya, jadi karena memang saya banyak belajarnya itu dari, kan memang saat ini kan awalnya kita offline. Offline terus online. Online kan ngumpulin masa kan gampang ke WA. Hanya dari kita pancing ke GHM itu, nanti kita kumpulin ke yang offline tadi. Nah, terus ini saya ada pertanyaan juga. Bagaimana mensikapi pandemi? Oh, mensikapi pandemi. Jadi ketika kan dijadikan alasan orang untuk betul. Jadinya nggak produktif gitu loh. Betul. Jadi waktu itu Bu Ariski bikin challenge group. Waktu itu pembicaranya Pak Sugeng Suryanto, Silverline dari Jogja. Nah itu waktu itu isinya di pandemi ini atasi atau kita mati. Nah dari situ berpikir, oh ya bisnis saya kan lagi kembang-kempis istilahnya seperti itu. Sebelumnya kan gaptek up. Jadi saya kalau masalah teknologi, laptop, Zoom atau apa itu paham gitu. Ya mau nggak mau, Eza harus belajar gitu. Nah waktu di awal kan sempat itu kita meeting Zoom atau apa, memiliki banyak kendala gitu. Akhirnya waktu itu Pak Didi nge-share di cara home meeting WA. Waktu itu kan diterapkan di tim Bojonegoro ya. Ya Pak Dalhar. Pak Dalhar gitu. Jadi waktu itu, oh iya, WA ini ya udah pakailah apapun caranya, intinya seperti itu. Ya udah dari situ karena banyak sekali keterbatasan, dari keterbatasan itulah kita manfaatkan, istilahnya seperti itu. Yang penting jadilah manusia yang selalu mencari solusi. Oh, ya. Gitu istilahnya seperti itu sih. Ya. Mensikapi kondisi, fokus dengan solusi ya. Betul, karena memang saat ini kita tidak bisa memaksa. Karena memang setiap daerah kan aturannya beda-beda tuh gitu. Istilahnya ada yang memang sudah bebas, ada yang memang masih tertutup. Kadang kan ada beberapa daerah yang emang penjagaannya ketat juga. Jadi ya kita sambil jalan, tapi tetap gitu. Yang penting sama-sama jalan lah istilahnya. Iya. Karena kalau tidak presentasi kita mati ya. Betul. Nah cuman memang presentasinya saat ini sudah unik gitu kan. Dulu presentasi kita harus ketemu langsung offline. Nah saat enaknya kalau kita online ini kan memang kita bisa presentasi di mana pun gitu, entah via video call, entah dari WA, entah dari Zoom meeting kayak gini. Jadi sebenarnya tergantung itu siap kondisinya aja gitu. Ya. Oke. Yang penting tetap ngelakuin. Siap. Ini kita banyak banget belajar malam ini ya. Oke, kita nunggu para bintang 7 above, barangkali ada yang mau tanya. Silahkan. Itu ada pertanyaan dari Sorry, di mana? Di chat ya? Betul. Sebentar saya lihat dulu. Yang nanya siapa? Bu Heni. Ini reseller menuju ke membership, hasil dari reselling ya Pak Eza. Oh iya. Di target waktu dan bagaimana membuat tim Pak Eza benar-benar ngejar goals upgrade membership itu. Oke, ya dari Bu Heni. Oke, makasih Bu Heni. Ya, monggo Pak Eza. Nah, saya jawab. Jadi saya nggak jelasin benefit membership itu apa. Yang intinya kadang kalau orang baru dijelasin benefit membership, kebanyakan dia pasti nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal. Otaknya itu masih ngeheng kadang. Ya, kegedean. Yaudah, kegedean gitu istilahnya. Yaudah ini
kamu nanti bisa ngomset sekitar gini, nanti kamu bisa membership ini, keuntungan dari membership ini adalah kamu nanti bisa dapat bonus atau apa gitu. Kamu nanti dapat produk gitu. Terus kalau kamu udah join membership, teman bisa istilahnya kalau rekrut orang dapat bonus gitu. Karena mereka kan dari awal kita ajarkan selling. Selling kan ada keuntungan. Nah, dari keuntungan ini, nah teman-teman dari jualan kan udah untung nih. Apalagi kalau teman-teman join membership. Kalau teman-teman join membership, ngajak orang join ke membership, teman-teman juga dapat bonus. Akhirnya apa? Double up gitu. Jadi istilahnya mancingnya sih seperti itu. Karena orang baru kan biasanya tertariknya ke hasil. Ya. Jadi makanya, yaudah kalau kamu bisa membership ini, terus nanti kamu bisa ngajak 2 atau 3 orangmu yang awalnya reguler terus dia bisa jadi membership, nanti kamu dapat bonus sekian. Terus kalau kamu bisa jualan sekian, kamu dapat keuntungan sekian. Jadi compare gitu. Ya, Kita kasih hukum perbandingan. Keren. Ya, itu Bu Heni. Jadi polanya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Eza ya. Saya kasih kesempatan 2 penanya lagi, bintang 7 Bab, silahkan. Itu Bu Heni bilang di target waktu. Kalau waktu sih relatif up karena ambisi yang berbeda-beda. Kalau memang ambisi orangnya rada-rada pragmatis gitu, kalau di target susah deh. Jadi contoh kayak Bu Febi. Jadi Bu Febi ini awalnya reseller saya. Nah waktu itu saya bilang, Feb kalau kamu jadi reseller gak bakal berkembang. Yaudah kamu join member aja, membership gitu. Waktu itu dia belum ada uang. Yaudah kamu member reguler dulu. Nah waktu itu Eza kasih target, kamu 3 hari kamu itu ya ngumpulin omset untuk bronze ya gitu. Nah tapi entah kenapa karena memang dia baru 2 hari omsetnya malah terkumpul. Jadi saya nargetin ke bronze selama 3 hari. Tapi ternyata 2 hari itu omsetnya terkumpul senilai hampir 1 gold. Gitu. Itu kalau emang orangnya ada ambisi atau apa, istilahnya kembali lagi up ke SP-nya. Ketika ambisinya tinggi, orang itu pasti ngejarnya akan ngebet gitu. Tapi kalau dari ambisinya kurang, kita kasih target, pasti susah. Mau kita ngobrol sampai istilahnya mulut kita berbusa-busa, itu juga nggak akan terlaksana, istilahnya seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke starter pack di SP-nya. Oke. Ya, dari Bu Heni. Ini ada Bu Risma itu, jadwal HM via WA-nya ada target peserta kah? Gitu. Itu dari Bu Risma, Bronze Lion Karawang. Oke, terima kasih Bu Risma. HM-nya tuh setiap hari yang pakai online sama offline itu apa gimana gitu Pak Eza? Kalau dulu awal-awal Eza itu ada harinya. Jadi kita kan sering-sering meeting tuh. Jadi kayak Rabu kan ada HM OP under Pak Happy. Itu OP undernya under One Vision gitu. Nah, kita cari hari-hari di luar itu atau di luar meeting system gitu. Nah, kalau saya ini pengalaman HM kalau sore kurang efektif. Jadi biasanya kan sore kan jam setengah 4 sampai jam 5 biasanya HM paling enggak butuh 1,5 jam. Itu ternyata kurang efektif. Nah, akhirnya bisa buat habis isya gitu. Jadi habis isya mungkin ringnya setengah jam cukup, terus sesi tanya jawab setengah jam, habis itu. Jadi kalau Eza sih awalnya sekarang memang Eza pimpin awalnya, tapi sekarang grup Eza udah bikin sendiri-sendiri gitu. Bahkan sampai kemarin ada Bu Sevi, undernya Bu Sevi, Bu Dewi Sinta itu grup itu masih kurang. Bahkan sehari itu dibikin 2 grup, jadi 500 peserta dari online. Akhirnya sharingnya satu hari nggak cukup, dibuat 2 sesi. Jadi hari Kamis sama hari Jumat waktu itu. Jadi tergantung saat ini untuk jadwalnya tergantung mereka gitu.
kamu pengen hari apa, tim ini, katakanlah tim ini, kamu pengen hari apa, oh hari ini, oke siap. Nanti biasanya saya bantu yang sesi follow up. Jadi mereka yang sharing, saya yang sesi tanya jawab, sorry. Kadang ada orang baru join, ini sistem bisnisnya seperti apa gitu. Jadi mereka yang pimpin HM, saya yang jawab. Oke, Bu Risma gimana kejawab? Ini ada pertanyaan dari Pak Dalhar nih, bagus nih. Peserta HM-nya itu pakai chat apa pakai video conference? Maksudnya apakah pakai YouTube atau pakai apa video call HM meeting gitu atau gimana? Kalau untuk saat ini, Eza kalau itu grup WhatsApp Pak gitu. Kalau menjaring banyak orang, karena istilahnya gini, kayak video call ada yang ada sinyal, ada yang susah sinyal gitu. Kadang kan ada tim saya yang daerah pelosok-pelosok itu kan, kayak online video conference via YouTube atau apa, itu mereka susah gitu. WA pasti insya Allah masih nyaut lah gitu. Jadi makanya saya, tapi ada juga yang biasanya kalau pesertanya terbatas kayak 8 atau berapa, saya HM-nya. Jadi tergantung. Jadi tetap jawabannya kondisional Pak Eja ya? Kondisional, karena saya nggak bisa harus HM di grup WhatsApp, enggak gitu. Saya insya Allah pakai semua, jadi kayak grup WA pakai, kadang Zoom juga pakai juga, tergantung kalau sana sinyal. Terus offline gitu. Nah terus Pak Eza, kalau HM Kopdar offline-nya itu seminggu berapa kali biasanya? Kalau saya mungkin seminggu sekali. Seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Yang dipimpin kondisional langsung. Ya, jadi mereka udah buat kolom, jadi mereka udah ngumpulin masa, mereka yang sharing, saya tinggal sesi tanya jawab. Kadang 2 kali, tergantung jadwal saya gitu. Kalau saya lagi di luar kota ya, saya nggak bisa bantu pas omongan saya pas lagi ada agenda. Jadi mereka yang sesi sendiri gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Dalhar. Setelah beres HM di grup WA itu peserta dikeluarkan semua atau tidak? Terus untuk reseller itu coachingnya di grup atau ketemu langsung? Nah, jadi gini, ketika kita sudah HM, itu kita di grup. Jadi kita ngasih beberapa pilihan. Kadang kan kita follow up masing-masing. Nah, kalau kita follow up-nya di grup. Kenapa grup? Karena pasti banyak orang yang kegesek gitu. Jadi kita, kamu join apa? Reseller, distributor reguler, atau yang member. Nah, ketika mau ngisi, biasanya member timnya Eza yang suruh ngisi dulu gitu. Jadi istilahnya saya harus ikutin. Jadi tim saya, orang-orang yang member ngisi list. Nama ini, pengundang ini, join member ini. Atau nama ini. Ngeramein dulu gitu. Betul, gitu. Jadi kalau istilahnya orang member udah ngeram, pasti prospek itu bakal ngikut gitu. Dan tulisan juga, jika memang teman-teman belum ada uang, tapi teman-teman ya udah list aja dulu gitu. Istinya seperti itu. Contoh, pengen ini, member ini, tapi nggak ada uang, yang penting tulis dulu gitu. Tulis di grup. Nah setelah itu kita rekap. Nah buat grup khusus. Nah orang-orangnya nanti beres HM dikeluarin nggak dari grup WA? Habis HM kita keluarin mungkin besoknya. Oh iya. Besok atau besoknya lagi. Dikeluarin ya? Keluarin. Jadi orang yang memutuskan bergabung tadi kita masukkan grup khusus. Jadi gabung reseller ya udah kita masukin grup khusus reseller dulu. Nah nanti kita coaching di grup tersebut. Oh, di grup WA di coaching lagi. Betul. Jadi coaching online di atau kita coaching ya offline. Jadi kita ada 2 coaching. Coaching secara online langsung kalau memang di dalam satu kota. Jadi kalau satu kota dikumpulin, kalau luar kota lewat grup WA. Lewat grup WA. Jadi ringnya ya berupa kayak ketikan atau voice note gitu. Oke.
Terus ini ada pertanyaan dari Bu Heni, itu kok yang join banyak banget gitu. Cara Pak Eza mengcoachingnya gimana sampai orang sampai berebut daftar lah istilahnya. Nah, sebelum yang join banyak, kita banyakin masa dulu, Bu. Kalau masanya banyak, biasanya yang join banyak. Karena kan lagi kan istilahnya seperti itu. Jadi makanya kenapa kok kadang yang join bisa 50 orang, 70 orang. Karena memang orang yang hadir ratusan orang gitu. Nyaringnya seperti itu. Kita banyakin kuantitas dulu. Ya. Kita nggak tahu orang ini SP-nya berapa atau apa. Yang penting kita banyakin orang dulu. Nanti kita coaching dulu setelah itu. Yes. Jadi, karena kalau istilahnya kita main kualitas, kita belum bisa. Karena kan kualitas butuh waktu. Jadi makanya banyakin kuantitasnya aja. Oke, kayaknya semua pertanyaan udah kejawab nih Pak Eza ya. Masih ada lagi dari Bu Heni. Bu ini pertanyaannya banyak bagus-bagus loh. Terus Mereka... yang megang itu semuanya Pak Eza apa dipecah-pecah per leadernya? Jadi awalnya, sebentar ya, saya baca lagi. Penanganan coach join. Nah kalau penanganan coaching yang join, kita memang habis HM malam ini. Jadi kita kasih tahu buat teman-teman yang join, nanti silakan link grup untuk ke pengundangnya. Nah, mereka sudah masuk, besok kita hari ini nanti jam sekian kita akan ada coaching gitu. Nah, coaching yang biasanya Eza bahas memang impian dulu, kembali ke startup pack juga, impian mereka apa dulu, tujuannya apa, terus setelah jualan gitu. Nah, itu hari pertama. Kedua, ketika kita udah jelasin impian sama mereka udah ngelakuin coaching yang kedua, biasanya kita kenapa harus jadi member gitu. Ya. Jadi ujung-ujungnya bukan reseller tapi member gitu. Ya walaupun sebetulnya awalnya dipancingnya jadi reseller, kalau sudah di situ mah didorongnya tetap jadi member ya. Istilahnya kan karena banyak kan yang awal udah gitu. Jadi makanya kita maksimal di situ. Kayaknya semua pertanyaan sudah kejawab ya, Bu Heni, Bu Risma, Pak Dalhar. Apakah ada yang belum terjawab? Oh ya, ini ada Bu format HM via WA-nya gimana? Saya udah coba, katanya kebanyakan video. Kalau video sendiri, saya lebih banyak ke voice note sama gambar-gambar. Untuk sendiri cuman berapa ya? Cuman 3 kok. Jadi yang pertama videonya penjelasan tentang bisnis online. Yang kedua testimoni bisnis biasanya. 2-3 ini testimoni bisnis. Jadi videonya penjelasan bisnis online itu 1, terus testimoni bisnis tim-tim Eza gitu. Oh, dari orang-orang yang sudah bergabung kasih testimoni, divideokan, di-sharingkan di situ gitu. Betul. Oh, ya itu berarti itu mah semuanya bisa bikin ya. Betul. Jadi saya biasanya orang baru udah join, ada hasil, ada uang atau apa, kita suruh videoin, dan itu kita edit sedikit, nanti kita buat masukin ke HM. Gitu. Ya. Clear ya Bu Risma ya? Ya sebetulnya Bu Risma sudah melakukan sama persis itu. Terus ada yang belum lagi. Tinggal mungkin main masanya itu ya Pak Eza ya? Betul. Jadi awalnya memang saya udah nyoba beberapa kali, udah banyakin orang, kok nggak ada yang respon, itu udah biasa. Jadi pernah ada 150 orang yang masuk ke grup, habis itu krik-krik gitu kan. Saya udah sharing kok, pas sesi closing kok yang jawab sedikit. Pernah gitu. Yang penting rutinin aja, istilahnya seperti itu. Oke. Kayaknya cukup deh bro. Semua pertanyaan sudah dijawab. Thank you untuk para leader yang bertanya. Yaitu pertanyaan bagus semua dan jadi ilmu buat kita semua ya. Oke, terakhir bro.
impian apa yang sekarang sedang, kan kalau orang kalau sudah mewujudkan impian butuh impian baru kan sebagai penyemangat. Nah, apa yang sekarang sedang dikejar nih? Kalau Eza sih impian terdekat mungkin ini kan Eza nanti umroh Maret insya Allah. Kalau ini nggak itu nggak molor. 2021 Eza targetnya mau upgrade mobil orang tua 2021. Nah di 2022 kalau mobilnya sih nanti lihat kondisi uangnya juga. Kalau Eza sih awalnya pengennya Innova yang tahun 2012 gitu kan, yang diesel karena memang irit karena keluarga Eza kan banyak 6 orang gede-gede semua juga. Jadi kalau mobil kecil kasihan nanti nggak bisa muat gitu. Itu 2021. Nah 2022 Eza rencana target rumah. Jadi usia 22 pengen beli rumah dan 2023 Eza target pengen nikah gitu. Jadi setiap tahun harus ada target. Oh, kalau sekarang usia berapa? 20. Jadi sekarang usia 20, usia 21 nanti mobil, kan umroh nih tinggal berangkat. Udah, ya. tinggal berangkat gitu. 21 mobil, 22 rumah gitu ya. Betul. 23 nikah. Ya saya doain deh. Malah lebih cepat wujud semuanya ya. Okay. Thank you banget malam hari ini sudah jadi inspirasi buat kita semua. Ya, salam buat Ibu di rumah. Saya juga kangen, udah lama nggak ketemu ini. Siap, nanti agenda akan main lagi ya. Lagi di rumah Feby ya. Salam buat Feby. Iya, siap. Nanti kapan-kapan lah saya pengen dijemput sama mobilnya Feby. Oh, boleh, siap. Oke, thank you juga untuk semua leader, para bintang 7, para bintang 8, para Lion, ada Bu Risma, ada Bu Heni, ada Pak Andre ya. Thank you yang sudah semua nimbrung. Dan selamat buat rekan-rekan yang sudah dapat ilmu pada malam hari ini. Tapi ingat, tidak boleh konsultasi di atas panggung. Artinya, Pak Eza ini posisinya menginspirasi. Untuk prakteknya di lapangan, tetap rekan-rekan harus konsultasi dulu. Betul. Terdekat, karena beliaulah yang paling tahu kondisi Anda, kondisi wilayah Anda. Ya. Jadi nggak bisa plek langsung dipraktekin gitu. Betul. Harus kondisional juga. Gitu. Pak Eza pun punya banyak grup, sarannya beda-beda sesuai kebutuhan grupnya, betul ya Pak Eza ya? Karena penanganan grup beda-beda. Kalau saya nggak jalan nanti. Kan ada grup karyawan, ada grup ibu rumah tangga, ada grup apa beda-beda gitu. Sama dengan Anda punya kondisi bisnis, punya kondisi wilayah beda-beda. Silakan konsul dulu ke mentor terdekat, karena beliaulah yang paling tahu ya. Tapi minimal malam hari ini kita belajar dari seorang anak muda usia 20 tahun yang sudah menginspirasi begitu banyak orang. Ya dari Jepara, Jawa Tengah, bintang 7, Kron. PBO beliau Kron ya. Keren. Ya. Sekali lagi thank you banget Bro Eza. Pak Eza. Siapa? Saya juga kasih waktu buat berbagi. Siapa tahu buat ya lah. Amin. Amin. Ya, untuk teman-teman, rekan-rekan, para pebisnis Tiansi, dimanapun Anda berada, saya ingetin sekali lagi tanggal 12, kita akan belajar dari One Diamond God Lion, Bapak Wilianto, ya mantan direktur, sekarang One Diamond God Lion, pembicara internasional. Ya. Syaratnya gampang, cuma CP doang, 1000 PV, ya itu kalau nggak lolos kebangetan itu ya. CP 1000 PV dapat ilmu langsung dari Diamond. Terus minggu ketiga kita bisnis coaching, juga ada pembicaranya One Diamond Bapak Iqbal dari Bandung. Nah, minggu keempat bisnis coaching pembicaranya Three Diamond God Lion Bapak Happy dari Bogor ya. Jadi kita akan terus coaching supaya apa? Supaya kita makin hebat, supaya kita makin melesat ya. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan ya, jaga jarak, dan tetap semangat untuk memperbaiki kehidupan pribadi dan keluarga dan jadilah bermanfaat buat orang lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abdede. Siap. Thank you Pak Eza, thank you Pak Dede.